Halo teman-teman semua, kembali lagi di dunia CPNS. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya teman-teman. Bagaimana nih teman-teman? Persiapannya yang mengikuti PPG apakah sudah baik? Semoga sudah mantap semua ya persiapannya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali memantapkan persiapan teman-teman untuk menghadapi PPG Pretest untuk PGSD. Untuk teman-teman yang ketinggalan video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek di channel ini ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya, jangan lupa teman-teman like dan subscribe video saya ini ya teman-teman. Nah, teman-teman langsung saja kita ke metode penyampaiannya ya. Yang pertama, jumlah soal dalam video ini ada 10 soal PPG yang sudah saya rangkum dari berbagai topik. Yang kedua, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Yang ketiga, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan di-pause ya teman-teman videonya. Yang keempat, untuk teman-teman yang ingin menghitung skor, silahkan dicatat jumlah soal yang benar. Setiap poin yang benar dikali 5 poin dan yang salah tentunya 0 poin ya teman-teman. Oke, nah jika video terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa menggunakan fitur mempercepat atau memperlambat video di fitur pengaturan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Oke teman-teman, seperti biasa 3 detik akan saya kasih untuk teman-teman boleh menjawab soal yang nomor 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan mari kita lihat jawaban yang sebenarnya adalah B. Eksperimen. Mengapa jawabannya eksperimen? Mari kita lihat di pembahasan. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji sesuatu hipotesis. Oke teman-teman, inilah pembahasan untuk jawaban nomor 1. Next, langsung saja kita ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantong plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu soal nomor 2. Saya akan kasih waktu 3 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Mari kita lihat langsung saja jawaban yang sebenarnya adalah C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Mengapa jawabannya C? Mari kita simak di pembahasan.
Rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melakukan percobaan sesuai soal tersebut, yaitu siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Hal ini dikarenakan ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Oke teman-teman, inilah pembahasan untuk soal nomor 2 ya. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah: A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuk. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 3 terlebih dahulu ya. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Mari kita langsung simak jawaban yang sebenarnya adalah C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Mengapa jawabannya C? Mari kita lihat di pembahasan. Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan guru. Salah satunya ditandai dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Oke teman-teman, inilah pembahasan untuk soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah: A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Saya akan kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 4 terlebih dahulu. Oke, waktunya habis dan mari saja kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? Mengapa jawabannya B? Langsung kita simak di pembahasan. Permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Salah satu contohnya pada kasus yang diberikan pada soal, yaitu dengan memikirkan apakah suatu strategi cukup memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Oke teman-teman, itulah pembahasan nomor 4 ya. Next kita ke soal nomor 5. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanaman yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Oke teman-teman, 3 detik mulai dari sekarang.
Oke, langsung kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah B. Pertambahan panjang batang. Mengapa? Langsung kita simak di pembahasan. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Variabel penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, variabel bebas atau variabel penyebab atau independent variables. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. 2. Variabel terikat atau variabel tergantung atau dependent variables. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang. Oke teman-teman, inilah pembahasan untuk soal nomor 5 ya. Next kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. E. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada membesar, udara luar masuk paru-paru. Oke teman-teman, 3 detik saya kasih untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 6 terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sebenarnya adalah B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. Oke, mengapa jawabannya B? Langsung kita simak di pembahasan ya teman-teman. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi. Fase ini merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Kedua, fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Oke teman-teman, inilah sedikit pembahasan untuk soal nomor 6 ya. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 2. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru. 3. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. 4. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 5. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. 7. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8. Waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah A. 1, 2, 3, dan 6, B. 1, 2, 5, dan 6, C. 1, 3, 4, dan 6, D. 1, 2, dan 4, E. 5, 6, 7, dan 8. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 7 terlebih dahulu. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Langsung saja kita lihat jawaban yang sebenarnya adalah B. 1, 2, 5, dan 6. Berarti dimulai dari tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, dapat menghasilkan varietas-varietas baru, biaya yang dikeluarkan relatif murah, umur tanaman akan lebih lama. Oke, itulah jawabannya teman-teman. Mengapa jawabannya B? Mari kita simak di pembahasan.
Nah, kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif ini yaitu yang pertama, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Kedua, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Yang ketiga, umur tanaman akan lebih lama. Yang keempat, dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Nah, tetapi di balik kelebihannya ada kelemahannya. Kelemahan perbanyakan tanaman secara generatif antara lain, yaitu yang pertama, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Yang ketiga, waktu berbuah lebih lama. Yang keempat, kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Oke teman-teman, ini pembahasan untuk soal nomor 7 ya teman-teman. Next kita ke soal nomor 8. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. B. Air tumpah sembarangan arah. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. E. Air berhamburan ke segala arah. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 8 terlebih dahulu, dimulai dari sekarang. Oke, langsung saja kita lihat jawaban sesungguhnya adalah D. Air tumpah ke depan. Mengapa? Langsung kita simak di pembahasannya. Berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat inertia benda, benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya ditiadakan. Oleh karena mobil angkot semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya, jadi air teh akan tumpah ke depan. Itulah ya sedikit teman-teman pembahasan untuk jawaban nomor 8 ya. Next kita lanjut ke soal nomor 9. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah A. Penggunaan water pass pada pemasangan keramik di lantai. B. Penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangga wabah hama tikus. C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil. E. Penggunaan kompresor pada pengisian angin pada bal sepeda motor. Oke teman-teman, 3 detik dimulai dari sekarang. Oke, langsung saja kita lihat jawaban sesungguhnya adalah C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. Oke teman-teman, mengapa jawabannya C? Mari kita lihat di pembahasannya. Keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibandingkan letak sumber air. Teknologi pompa air digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara sumber airnya sehingga masyarakat petani tetap dapat melanjutkan penanaman padi di lahan yang sulit air. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatograf, E. Destilasi. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 10 terlebih dahulu. Oke, langsung kita lihat jawaban yang sebenarnya adalah A. Filtrasi. Mengapa jawabannya A? Langsung kita simak di pembahasan. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Cara pemisahan materi demikian ini disebut sebagai penyaringan atau filtrasi ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah soal-soal yang boleh saya kasih di video kali ini ya teman-teman. Semoga soal-soal yang saya berikan dan pembahasannya boleh membantu teman-teman untuk menjawab soal-soal PPG pretest nantinya ya teman-teman. Dan saya doakan bagi teman-teman yang mengikuti PPG ini
dapat lulus semuanya. Amin. Terima kasih ya teman-teman sudah selalu menonton dan like subscribe video saya ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk